Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Pagi, mohon maaf ya masih sambil di jalan. Iya Pak. Saya off cam aja ya, Baik Pak. monitor. Yo, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat semua kan? Di sini baru ada 21 orang. Ayo teman-temannya yang lain pada kemana nih? Yo, yang belum join disuruh segerakan untuk join. Oke, sambil kita nunggu teman-temannya, akan saya absen dulu manual. Sekarang tanggal 15. Aditya Triseptiadi. Aditya hadir? Belum ya. Ahmad Ar-Rasyid. Aisyah Dwi Rahmawati. Hadir, Bu. Aldias Kusuma. Amanda Fitri. Hadir, Bu. Arfan Maulana. Atika Saadah. Bagas Supriyatna. Beatrix Amanda. Wah, pada belum hadir nih. Devina Yasmin Aulia. Hadir, Bu. Diva Nur Permatasari. Diva sakit, Bu. Oh, Diva sakit. Semoga cepat sembuh untuk Diva. Zaki Fahri. Hadir, Bu. Egina Auralia. Faiz Ferdian. Hadir, Bu. Fatur Rahman. Gali Rehan Mahameru. Gina Salsabila. Hadir, Bu. Henrikus. Keisha Kerin. Hadir, Bu. Kinanti Ayesa. Mario Giovanni. Hadir, Bu. Muhammad Malik. Hadir, Bu. Muhammad Fikri. Muhammad Khairul Abian. Muhammad Sigit. Hadir, Bu. Nadia Aisyah. Nikomang Putri Intan. Noroyono Tutur. Fasya Fatimah. Ratu Azahra. Hadir, Bu. Riando Agustinus. Hadir, Bu. Ripka Hana. Rio Lokananta. Lalu Rizka Trianisa. Hadir, Bu. Dian Ardiansyah. Sekar Sari. Hadir, Bu. Sevira Sanas. Hadir, Bu. Siva Fauzia. Hadir, Bu. Yuni Anita. Mutiara Herlambang. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Ibu, saya Bu. Tadi Zoom-nya not responding. Siapa nih? Atika, Bu. Siapa? Atika. Oh, oke, Atika.
Ada lagi? Ibu Intan ikut pembukaan OSIS. Oh, izin berarti ya, Intan. Ada lagi yang belum dipanggil? Assalamualaikum, Bu. Iya. Saya tadi kata Ratu itu ya, join pembukaan OSIS. Tapi saya join ini dulu sebentar. Oh, oke. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini kita masuk ke topik baru. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau misalkan sudah, jadi pada pembelajaran hari ini kita masuk ke bab suhu dan kalor. Sebentar, ini kok nggak bisa di. Oke, suhu dan kalor. Nah, pada pembelajaran kali ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada menganalisis konsep suhu, nanti juga ada pemuaian, terus ada pengaruh kalor, perpindahan kalor, lalu kita nanti juga belajar tentang asas Black, terus nanti ada kita belajar juga tentang skala konvensi kalor, dan lain-lain. Skala konvensi suhu maksudnya. Nah, ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan kalor. Oke, sebelum kita masuk, belum lama ini kita kan lagi, kayaknya hampir seluruh dunia sih, hampir seluruh negara di dunia ini kena COVID. Ada yang masih ingat nggak apa sih gejala-gejala dari COVID? Ada yang masih ingat? Selain sesak nafas, apalagi? Bersin-bersin, Bu. Oke, selain bersin-bersin, Demam, Bu. demam. Oke, kata kuncinya kita punya demam. Bagaimana kalian bisa tahu kalau misalkan kita itu lagi demam? Suhu tubuh tinggi, Bu. Cek Suhu suhu. tubuh tinggi. Oke, Faiz. Kata Faiz, suhu tubuh tinggi. Ada yang lain? Coba nih kita setel suatu video dulu, biar kalian apa sih suhu itu? Can you tell me which is colder, a cold drink bottle or a chilled glass of water? You will make an assumption, but once we measure their temperature, we will get a clearer picture. Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. It tells us how cold or hot an object is. Our sensation of touch is relative. Heat passes from a hot body to a cold body. Let us learn this with an experiment. Here is a glass of ice cold water. This water is at room temperature. And this is hot water. Now we will take the thermometer and measure their temperatures. The ice cold water is at 0 degrees Celsius, while the normal water is at 22 degrees Celsius, which is the room temperature, and the hot water is at 55 degrees Celsius. So only a thermometer can tell us accurately if any object is hot or cold. Oke, nih di video tadi kan kita dikasih ada sebuah 3 kondisi. Yang pertama itu bendanya diisi dengan air dingin, yang kedua itu bendanya diisi suhu normal atau suhu ruangan, dan yang terakhir itu suhu air panas. Nah, pas dimasukin termometer, termometernya itu dia menunjukkan skala yang berbeda-beda. Nah, menurut kalian pengertian suhu itu apa? Ada yang ingin berpendapat? Kan kita bisa merasakan ketika jari kita dimasukkan ke dalam wadah itu kan karena di kulit kita punya suatu
indera yang bisa merasakan panas, dingin, maupun dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita lihat dari video tadi itu, ada di suhu, ketika termometer dimasukkan ke suhu wadah yang dingin, itu dia menunjukkan 0 derajat Celcius. Di ruangan tadi 22 derajat Celcius, dan sedangkan di air panas itu dia 55 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan tinjau apa sih pengertian suhu itu. Nah, di sini suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat atau tingkat panas suatu benda. Nah, alat ukur yang dapat membantu menunjukkan nilai suhu itu adalah termometer. Nih, kalau misalkan kalian ingat ketika kita ingin masuk mall, atau misalkan pas kalian PTM, itu kan di depan ada pengukuran suhu nih, dengan menggunakan termometer gun atau termometer infrared. Nah, fungsinya adalah untuk berapa sih mengukur panas di tubuh kalian itu berapa? Itu. Ada yang tahu nggak berapa suhu rata-rata manusia, suhu normal manusia? Ada yang tahu? 36,5 bukan ya, Bu? Iya, betul. Jadi suhu normal manusia itu berkisar antara 36 sampai 37,5. Makanya kalau misalkan nanti kalian main ke mall atau kemanapun, ketika dicek suhunya itu melebihi angka 37,5, itu pasti nggak boleh masuk. Gitu. Nah, ini ada beberapa macam-macam termometer yang sering kita lihat. Yang pertama itu termometer digital. Nah, termometer digital ini biasanya penggunaannya itu diletakkan di ketiak. Nah, nanti ketika dia bunyi bip-bip gitu, si angkanya ini langsung menunjukkan berapa sih suhu kita. Lalu ada termometer infrared, ini seperti termometer gun yang sering kalian lihat di mall-mall. Lalu ada termometer telinga, ini itu biasanya digunakan untuk bayi. Dan yang terakhir ada termometer raksa. Nah, untuk termometer raksa ini dia konsepnya itu tidak, nah cairan yang warna merah ini tuh diisi raksa. Sama kayak video yang tadi, ketika si termometer ini dimasukkan ke dalam wadah, nah itu nanti si raksanya itu akan naik sampai suhu tertentu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, dilihat nih, kalau misalkan dia bendanya panas, termometernya akan naik. Itu menunjukkan berarti dia suhunya tinggi. Kalau misalkan bendanya itu dingin, termometernya akan turun, berarti dia suhunya rendah. Nah, selain gini, kalau misalnya kita ngomongin suhu atau termometer, pasti yang ada di pikiran kita pasti derajat Celcius. Itu udah umum banget digunakan di Indonesia, itu derajat Celcius. Namun, selain derajat Celcius, ada beberapa skala lain yang sering digunakan, yaitu ada Fahrenheit, Kelvin, sama Reaumur. Nah, untuk si Fahrenheit ini itu dia masih sering kita gunakan ini di Amerika. Ini di Amerika, masih Amerika Serikat. Ini masih sering digunakan, atau kalau misalkan kalian sadar, itu kan kalau di fitur Instagram itu, kalau misalkan kita pencet terus di suhu, itu nanti akan muncul tuh ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit. Nah, jadi si Fahrenheit ini masih sering digunakan di Amerika Serikat, lalu ada Kelvin sama Reaumur. Nah, dari keempat skala ini, itu dia punya titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Nah, apa sih titik beku dan titik didih? Intinya, titik beku itu di mana kondisi dia itu sudah membeku, atau misalkan 0 derajatnya. Dan titik didih itu kondisi di mana dia itu akan mendidih. Nah, untuk Celcius, titik bekunya itu 0 derajat Celcius, dan titik didihnya itu 100 derajat Celcius, dan untuk Fahrenheit, dia dimulai dari 32 derajat Fahrenheit. Dan titik didihnya itu 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk Kelvin itu, dia titik bekunya 273 Kelvin,
dan titik didihnya 373 Kelvin. Dan untuk reamur, dia titik bekunya itu 0 derajat reamur dan titik didihnya 80 derajat reamur. Nah, catatan penting, suhu dalam skala internasional itu dia tidak menggunakan Kelvin, dia nggak pakai Kelvin. Tapi dalam skala internasional itu dia menggunakan, suhu dalam skala internasional tidak menggunakan Celsius. Namun, di skala internasional itu dia menggunakan Kelvin. Ini yang digunakan di skala internasional. Nah, kalau misalkan kalian sadar, banyak tuh besaran-besaran yang menggunakan misalkan bla 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 Kelvin gitu. Nah, kenapa sih si Kelvin ini digunakan sebagai satuan internasional? Karena pada umumnya Kelvin ini tuh pembuatannya itu atau penemuannya itu menggunakan konsep nol mutlak. Jadi nanti kalian nggak bakal menemukan nih menggunakan konsep nol mutlak. Nah, jadi di Kelvin ini tuh nanti kita nggak bakal menemukan suhu minus. Suhu minus tuh kita nggak bakal nemuin suhu minus. Itulah kenapa si Kelvin itu digunakan sebagai standar internasional. Walaupun kita sering pakai derajat Celcius, tapi untuk SI itu kita menggunakan Kelvin. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Kita hapus dulu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke konversi suhu antara skala termometer. Nah, di sini dilihat perbandingan titik beku dan titik didih termometer. Nah, caranya seperti ini. Oke, ya kita balik lagi ke sini. Dari 0 sampai 100, berapa bedanya? 100, Bu. 100 di sini. Terus dari 32 sampai 212? 180, Bu. Ya, 180. Terus dari 273 Kelvin sampai 373 Kelvin? 100, Bu. 100. Ini berarti dia 80. Nah, perbandingan ini kita sederhanakan menjadi ini paling kecilnya 5, lalu ini dia 9, ini dia 5, sama 4. Nah, itulah dari mana skala termometernya itu ada. Nih, kan jadinya 5 banding 9, banding 5, banding 4. Nah, ini ada konversi, misalkan nanti di soal ditanya suatu cairan ketika diukur dengan termometer Celcius, suhunya itu misalkan termometer Celcius, suhunya itu 50 derajat Celcius. Terus ditanya ketika diukur dengan termometer Kelvin, suhunya berapa? TK, suhunya berapa? Nah, itu caranya. Nah, dilihat nih dari tabel. Nah, ini kan ada dari nih, berarti dari Celcius ke Kelvin, atau misalkan dari Celcius ke Kelvin, berarti ini kan Celciusnya ditambah 273. Atau misalkan nanti dari Celcius ke Fahrenheit, itu dia 9/5 dikali derajat Celciusnya ditambah 32. Nah, kenapa ditambah 32 ini? Karena dia titik bekunya itu nggak 0 derajat. Jadi untuk Fahrenheit dan Kelvin, itu dia ditambah 32 dan 273. Nah, ini abis ini ada contoh soalnya. Nah, dilihat nih. Sebuah zat cair diukur dengan menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur dengan menggunakan reamur? Nah, nih coba saya kembaliin. Tadi yang ditanya dari Celcius ke reamur,
Bentar nih dihapus dulu deh. Dari Celsius, ini 40 derajat Celcius, ke Reaumur, Fahrenheit, sama apa tadi satu lagi? Kelvin. Berarti untuk yang Reaumur kita pakai yang mana? Dari Celsius ke Reaumur. 4/5 kali suhu derajat Celciusnya, Bu. Iya, betul. Reaumur 4/5 dikali suhu derajat Celcius berarti 40. Untuk yang Fahrenheit, dari Celsius ke Fahrenheit. Berarti di sini 9 pakainya, per 5. ya betul, 9/5 dikali 40 ditambah 32. Kalau dari Celsius ke Kelvin, berarti ini ya, Celsius ke Kelvin kita pakainya yang ini. Berarti TC ditambah 273. Berarti berapa hasilnya dari... Nah, ini dia. Nih, di sini mengubah skala Celsius ke Reaumur. Tadi yang 4/5 menggunakan TC. Berarti 4/5 dikali 40 hasilnya 32 derajat Reaumur. Jadi ketika menggunakan termometer Reaumur, inilah suhunya yang terukur. Dan untuk Fahrenheit, itu dia 95 dikali 40 ditambah 32, hasilnya 104 derajat Fahrenheit. Dan sedangkan pada Kelvin, dia tinggal kita tambah 273. Maka hasilnya 313 Kelvin. Nah, oh iya, info penting. Nah, untuk Kelvin, itu dia penulisannya nggak pakai derajat Kelvin. Jadi cukup hanya Kelvin aja. Misalkan nanti di soal suhunya di Kelvin itu 40. Ya udah berarti langsung aja tulis 40 Kelvin gitu. Untuk skala ini, apakah ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada di sini suatu termometer raksa yang belum dikalibrasi dicelupkan ke dalam es yang sedang melebur, air mendidih, dan suatu cairan yang suhunya theta atau tidak diketahui. Panjang kolom raksa pada tiap suhu tersebut ditunjukkan seperti gambar di samping. Nah, ini ada suatu termometer, tapi dia belum dikalibrasi. Terus dicelupkan ke dalam es, ini yang es, air mendidih, ini air mendidih sama suhu cairan yang tidak diketahui. Nah, ketika dimasukkan ke dalam es ini, dia air raksanya naik sejauh 5 cm. Di air mendidih dia 25 cm. Dan di suhu X itu dia naik sejauh 7,8 cm. Nah, berarti yang diketahui di soal, nih yang diketahui X0, X pada 0 derajat itu 5 cm, X 100-nya itu dia 25 cm, sama X yang suhu theta atau tidak diketahuinya itu 7,8 cm. Nah, di sini kita menggunakan rumus hubungan kolom raksa dengan panjang suhu. Nah, ini rumusnya tuh yang ini. Ini dia nih, menggunakan rumus hubungan kolom raksa dengan panjang suhu. Jadi kita masukin angkanya, theta per 100 sama dengan X0, X theta, yang 7,8 ini dikurangin suhu yang 0, sama si X100 dikurangin X0. Atau misalkan nanti di soal berarti tulis aja, berarti ini yang tinggi dikurangin yang rendah, per tinggi dikurangin rendah. Tuh. Maka kita masukkan angkanya 7,8 dikurangin 5 per 25 dikurangin 5 sama dengan 2,8
14,8/20, maka tetanya sama dengan 14 derajat Celcius. Jadi di suhu yang tidak diketahui ini dia 14 derajat Celcius. Oke. Ini ada contoh soal kalibrasi termometer. Termometer menunjukkan angka minus 20 derajat Celcius ketika es mencair. Ketika es mencair, dia minus 20 derajat Celcius. Dan 140 ketika dia mendidih. Kenaikan skala termometer ini bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer tersebut ketika termometer Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat Fahrenheit. Nah, tadi titik bekunya skala Fahrenheit berapa? 32. 32 titik didihnya? 212, Bu. Oke, nah ini ada nih di sini dulu sama 212. Nah, di sini kita, seperti ini. Pada skala X, dia mendidihnya 140. Nah, karena di soal dikasih tahu juga menggunakan termometer Fahrenheit, maka air mendidihnya itu 212 derajat Fahrenheit. Titik bekunya itu dia 32, sedangkan untuk yang skala X itu dia minus 20. Nah, yang ditanya, ketika si Fahrenheit ini 0, berapa sih nilai di X ini? Nah, kita tinjau dulu. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan skala juga. Caranya sama kayak yang tadi kita menentukan 5/9 banding 5/4. Nah, di sini 160 itu dari minus 20 sampai 140, ya ini 160. Terus 32 sampai 212 itu dia 180. Maka jadinya dapatlah kita perbandingannya 8/9. Terus juga di sini dibilang nih, delta X dibanding delta F sama dengan 8/9. 8/9 dari perbandingan skala yang tadi. Si delta X-nya minus 20 sampai minus 20 min X, sama untuk yang Fahrenheit-nya 32 minus 0. Berarti yang ditanyakan X-nya. Makanya tinggal tinggal kita kali, jadinya 32 dikali 8/9, dapatlah 28,5. Ini 20-nya pindah, maka X-nya adalah sebesar 8,5. Untuk skala termometer, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau Made masih bingung cara konversinya gimana? Coba kita lihat. Gina Salsabila, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu pemuaian. Bu, sedikit. Ya? Sedikit. Saya koreksi sedikit. Iya, Pak. Ya, langsung selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Bu Eka, mohon izin Bu Eka. Jadi ini termometer ya, topiknya suhu. Termometer itu alat ukur. Jadi gini, saya perlu luruskan tadi bahwa Fahrenheit itu banyak digunakan di Amerika. Alat ukur itu sifatnya universal. Itu dipakai di mana saja. Ya. Nah, itu tinggal kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan contoh misalkan kita coba kalau kita lihat konstanta.
apa saja itu? Kalau konstantanya itu masih menggunakan per derajat Kelvin, maka digunakan Fahrenheit. Itu sangat sensitivitas dari bahan yang diukur. Oke. Nah, terus tadi pengukuran suhu itu prinsipnya 2. 1, ada alat ukur. Yang kedua, ada bahan yang mau diukur. Ya, ada bahan yang diukur. Jadi skala Celsius, Fahrenheit, dan seterusnya tadi, Reamur, itu bahan yang diukur adalah apa? Air. Ya, sama itu air semua. Nah, air itu bekunya di 0 derajat, mendidihnya di 100 derajat. Ya. Nah, ini penting karena alasan 0 ini sebenarnya apa? Ini adalah bahan yang diukur adalah air. Ya. Tapi itu nanti kalau yang kita ukur bukan air, mungkin liquid, ya, dalam fase liquid yang beda, misalkan minyak, itu udah beda. Bekunya berapa, didihnya berapa, itu sudah beda. Ya, jadi sekali lagi ini apa namanya, bahan yang diukur air. Nah, yang lain itu tinggal kalibrasi saja. Ya, itu saja yang saya luruskan. Saya khawatir ini nanti miskonsep. Makasih. Lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Anggoro. Oke, kita lanjut ke pemuaian. Ada yang pernah dengar kata muai atau pemuaian? Muai. Ada yang pernah dengar? Saya kasihin, muai itu dia bertambah. Pernah, Bu. Oke. Tahu nggak artinya muai itu apa? Saya izin coba menjawab ya, Bu. Pemuaian itu perubahan panjang suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu. Betul sekali. Jadi, pemuaian itu dia konsepnya ketika kita memanaskan suatu bahan, kan dia suhunya akan naik. Nah, suhunya akan naik itu dia akan bertambah panjang, bertambah volume, atau bertambah luas. Oke, kita langsung masuk ke bab pemuaian. Nah, di sini kita terbagi dalam 3, yaitu pertama ada pemuaian zat padat, pemuaian gas, sama pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat padat juga nanti terbagi 3. Yang pertama ada muai panjang, muai luas, sama muai volume. Kita tinjau muai panjang dulu. Di sini, pemuaian panjang adalah perubahan panjang suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu. Nah, ini bisa dilihat nih di gambarnya. Ini ada suatu benda yang panjang awalnya tuh sebesar L0. Lalu dia dipanaskan. Ini dipanaskan sehingga si panjang bendanya itu dia bertambah sebesar delta L. Maka nanti panjang akhirnya kan otomatis dia L0 ditambah delta L. Nah, untuk muai panjang ini koefisiennya kita menggunakan alfa. Nih, jangan lupa. Alfa ini merupakan koefisien muai panjang. Nah, kalau sebenarnya rumus muai panjang ini ada 3. Ada delta L, LT yang menggunakan LO ditambah delta L, sama LT yang menggunakan LO plus 1 plus alfa dikali delta T. Nah, kalau misalkan nanti kalian lupa, ingat aja nih segitiga yang ini. Nih, segitiga ini konsepnya gini. Ini dikali, nanti kalau yang ke bawah ini dia dibagi. Jadi kalau misalkan nanti ditanya berapa sih pertambahan suhunya atau delta T-nya, berarti rumusnya gimana? Delta T. Kalau misalkan yang ditanya delta T-nya, berarti? Izin menjawab, Bu. Yes, Gina? Itu delta L per LO kali alfa, bukan? Yes, betul.
Betul, kalau misalkan kita yang ditanya di soal itu dia delta T, berarti rumusnya itu delta L per LO dikali alfa. Sama kalau misalkan yang ditanya itu LO, berarti dia delta L per LO, salah. Sebentar. Berarti dia alfa dikali delta T, seperti itu. Nah, ini berarti untuk delta L-nya, L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, dari mana sih rumus ini tuh ada yang pakai 1 per alfa ditambah dikali delta T. Nah, ini kita lihat deh. Tadi kan si LT-nya itu kan L0 ditambah delta L. Ingat nih, LT-nya L0 ditambah delta L. Nah, sedangkan kita tahu si delta L itu dia rumusnya ini. Ini yang L0 dikali alfa dikali delta T. Berarti kita ganti aja. Jadinya L0 ditambah L0 alfa delta T. L0 sama L0 bisa kita keluarin. L0 1 ditambah alfa dikali delta T. Jadilah rumus delta T-nya seperti ini. Ada yang bingung dari mana dapatnya? Nah, untuk satuannya ini karena panjang dia berarti menggunakan meter. Dan suhunya itu adalah derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa contoh pemuaian panjang yang kita sering jumpai pada kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan anak kereta nih, angker, pasti pada pernah dong ngelihat rel kereta, atau misalkan yang lagi jalan-jalan terus ngelewatin rel kereta api. Nah, si rel kereta api ini kalau misalkan kita lihat secara lebih detail, itu dia punya sambungan yang dibiarkan diberi jeda saat pemasangannya. Nah, tujuannya agar ketika pada siang hari dan si rel kereta api itu kena sinar matahari, kan suhunya akan panas tuh. Nah, dari panas itu dia akan mengalami pemuaian. Dari pemuaian itu, kalau misalkan nggak diberi jeda, jadilah kereta apinya bengkok seperti ini nih, yang akan nanti menyebabkan kecelakaan pada kereta api. Itulah kenapa fungsinya si rel kereta api ini diberi jeda pada saat pemasangan. Nih, dilihat nih, pada siang hari dia bentuknya itu mepet seperti ini. Kalau misalkan pada malam hari kan tadi ada jedanya. Nah, sama juga untuk kabel tiang listrik. Nah, kalau misalkan kalian lihat, kabel tiang listrik itu kan dia kabelnya itu dipasang agak bentuk U gini. Jadi sengaja dibuat kendur, itu ada tujuannya. Namun kendurnya juga nggak terlalu kendur sih. Jadi kalau misalkan terlalu kendur nanti bisa berbahaya juga pada masyarakat sekitarnya. Nah, apa sih tujuannya dibuat kendur itu? Tujuannya sama tadi, ketika siang hari dia mengalami pemuaian, sedangkan pada malam hari dia mengalami penyusutan. Nah, penyusutan itu, si kabelnya kalau misalkan nggak dibuat kendur, kabelnya akan tegang terus-menerus, nanti takutnya lama-lama putus dan akan memutuskan listrik di sekitarnya. Jadi kalau misalkan dibuat kendur pada malam hari, dia meregang cuman masih dalam batas aman. Nah, ini ada tabel nilai koefisien muai panjang, ada beberapa bahan. Nah, koefisien muai panjang, nah ini tuh dibacanya per derajat Celcius. Jadi satuan koefisien muai panjang itu adalah per 0 derajat Celcius. Oke, ini per 0 derajat Celcius gini maksudnya. Nah, ini lanjut kita ke contoh soal. Nah, lihat di sini.
sebuah logam dipanaskan sehingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan panjangnya 115 cm. Jika koefisien muai panjang logam adalah 3 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius, dan suhu mula-mulanya itu 30, berapakah panjang logam mula-mula? Berarti yang ditanya ini apa? Panjang logam mula-mula. L0. Yes, L0. Yang diketahui di soal? Ini tadi koefisien muai panjang simbolnya Alfa. alfa. Nah, sekarang kita tinjau yang diketahui. T1-nya 30, suhu mula-mulanya 30 derajat. Terus T2-nya 80 derajat. Berarti ini sigma T-nya 50 derajat Celcius. L-nya masih dalam satuan sentimeter, kita ubah ke meter. Alfanya tadi 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, menurut kalian pakai rumus yang mana nih? Kalau ada soal seperti ini. Coba kita balik dulu. Nah, pakai rumus yang rumus 1 atau rumus 2? Rumus 2, Bu. Oke, rumus 2. Coba kita lihat. Yes, pakai rumus yang kedua. Tadi kan rumusnya LT atau ini tuh panjang logam setelah ada pemuaian, L0 buka kurung 1 plus alfa dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya, ini 1,15 sama dengan L0, buka kurung 1 ditambah 3 kali 10 pangkat min 3, langsung dikali 50. Ini itu hasilnya 0,15, jadinya 1,15 meter sama dengan L0 ditambah 1,15. Maka L0-nya adalah 1 meter. Ada yang masih bingung tentang pemuaian panjang? Nah, untuk koefisien muai panjangnya ini nanti biasanya diketahui sih, soal dikasih tahu misalkan koefisien muai panjangnya itu berapa, nanti dikasih tahu. Dan jangan terbalik juga nih, kadang-kadang soal juga suka ngecoh pertambahan panjang sama panjang awal. Tuh, masih banyak yang suka bingung gimana sih kata-katanya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, ini ada muai luas. Di sini pemuaian luas adalah perubahan luas suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Sebenarnya sama konsepnya kayak pemuaian panjang tadi, cuman karena ini luas, rumusnya juga hampir sama sebenarnya. Cuman jangan lupa kita ganti untuk si L-nya itu menjadi A, karena simbol luas itu dia adalah A, area. Nah, untuk koefisien muai luas, kita menggunakan beta. Kalau tadi panjang itu alfa, sekarang luas itu beta. Nah, beta sama dengan 2 alfa. Nah, kalau misalkan kalian lupa, ingat aja nih. Misalkan nanti di soal diketahuinya, yang ditanya luas awal, cuman yang diketahuinya koefisiennya itu muai panjang. Nah, ingat aja, luas itu kan dia punya 2 komponen. Yang pertama itu panjang sama lebar. Ingat aja, berarti beta sama dengan 2 alfa. Alfanya ini merupakan nanti nilainya koef panjang. Untuk luas ini juga dia satuannya meter kubik, meter kuadrat. Meter kuadrat. Nah, coba nih lihat di sini. Sebuah bola berongga terbuat dari perunggu
Nah, nih koefisien muai alfanya 18 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius pada suhu 0 derajat Celcius. Dan jari-jarinya 1 meter. Jika bola dipanaskan sampai 50 derajat Celcius, berapakah luas permukaan bola tersebut? Tipe berapakah luas? Nah, berarti dari soal ini yang diketahui apa? Yuk, yang diketahui apa berarti? T1 0 derajat, T2 50 derajat. T1 0 derajat, T2-nya 50 derajat. Berarti kita dapat delta T-nya 50 derajat Celcius. Apalagi selain T-nya? Koefisien muai luasnya, Bu. Kan Berapa? beta 2 alfa, berarti 2 dikali 18 dikali 10 pangkat min 6. Jadinya Berarti jadinya 36 dikali 10 pangkat min 6. per derajat Celcius. Min 6 derajat Celcius. Selain koefisien muai luasnya, apalagi? Nih, berapakah luas permukaan bola? Luas permukaan bola, ada yang masih ingat apa luas permukaan bola? Yang ditanya delta A-nya ya, Bu? Yang ditanya delta A. Terus dia diketahui bola perunggu. Ini yang ditanya delta A. Ini ditanya. Berarti kan kita butuh luas awal bola. Ini benar ya, berarti ya, berapakah luas pertambahan permukaan bola tersebut? Ya, ini yang salah yang luasnya aja nih. Nah, berarti luas A0-nya dia adalah 4 pi R kuadrat. 4, R-nya berapa? 1. 1 kuadrat, berarti tetap 1. Berarti A0-nya 1. Oke, kita lihat. A0-nya 4 pi, kok 1 sih? 4 pi, ya maaf, 4 pi. A0-nya 4 pi yang ditanya delta A. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Itu yang delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Maka dapatlah si pertambahan luasnya itu sebesar 7,2 pi dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, yang terakhir ini ada muai volume. Sama muai volume juga pertambahan ukuran volume ketika dipanaskan. Muai volume terjadi ketika benda mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau misalkan tadi di panjang kita dapat alfa, di luas kita dapat beta. Nah, untuk di volume kita pakainya, ada yang tahu ini disebutnya apa? Gamma, Bu. Yes, gamma. Gamma itu sama dengan 3 alfa. Nah, ingat aja, volume itu dia punya panjang, kali lebar, kali tinggi. Ada 3 komponen, berarti dia gamma sama dengan 3 alfa. Nah, untuk volume ini dia meter pangkat 3, sama pertambahan suhunya juga dia pakai derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa nilai dari koefisien muai volume. Nanti bisa dilihat di PPT. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Di sini sebuah besi bervolume 1 meter
pangkat 3 dipanaskan dari 0 sampai 1000. Jika massa jenis pada suhu 0, itu dia 72.000 kg dan koefisien muai panjangnya 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanya massa jenis besi pada suhu 100 derajat Celcius. Yuk, berarti yang diketahui di soal apa aja nih? Saya tulis sekalian yang dikte. Alfanya, Bu. Alfanya berarti alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Terus apa lagi? T1-nya 0 derajat, T2-nya 1000 derajat Celcius. T2-nya derajat Celcius, berarti ini kita dapat delta T-nya 1000 derajat Celcius. Terus P0-nya, Bu, 1M kuadrat. P0 1M kuadrat. Ada lagi yang terakhir? Massa besi, Bu. Rho Massa ya, Bu. jenis 7.200 kg. Nah, kalau ini berarti kita pakai rumus yang ditanya apa nih? Hitunglah massa jenis besi pada suhu 1000. Berarti ini massa jenis pada 0 ya. Pada 0 derajat Celcius. Rumus massa jenis itu apa sih? Rho sama dengan M per V, Bu. M per V. Oke, berarti kita butuh volumenya setelah dipanaskan. Berarti kita pakai rumus yang mana nih? Nah, ini Ibu maaf, itu volumenya bukannya 1 meter kubik ya, Bu? Oh iya, 1 meter kubik P0. Nah, si volume 1 meter kubik ini kan ketika masih 0 derajat, berarti kita butuh pada saat si 100 volume akhirnya setelah dipanaskan. Berarti kita pakai rumus yang, bentar, coba ini di atas. Rumus yang VT sama dengan V0 2 kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Jadi ini kan koefisien muai panjangnya masih 1,1 kali 10 pangkat 5, jangan lupa dikali 3, karena gamma sama dengan 3 alfa, maka kita dapatlah 3,3 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dimasukin angkanya, maka kita dapatlah VT-nya itu sebesar 1,033. Satuannya ini apa berarti kalau volume? Meter kubik. Meter kubik. Nah, lalu kita dapatkanlah massa jenis besi pada suhunya itu dia 100 derajat Celcius itu massanya 7.200, terus volumenya 1,033, maka rho-nya itu sebesar 6,96 kg per meter kubik. Oke, untuk pemuaian zat padat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau misalkan tidak, kita lanjut ada 2 lagi. Yang pertama ini ada pemuaian zat cair. Nah, untuk pemuaian zat cair ini dia karena sifat zat cair mengikuti wadahnya, sehingga zat cair hanya mempunyai muai volume. Maka rumusnya ini sama seperti muai volume. Sama seperti muai volume yang tadi, yang ini tadi.
Dan yang terakhir ada pemuaian zat gas. Nah, untuk pemuaian zat gas ini ada 3. Nah, ini merupakan persamaan keadaan gas atau hukum Boyle-Gay-Lussac. Ada yang pernah dengar PV per T? Nah, ini rumus awalnya tuh ini. Nah, cuman kita bagi nih, saat volumenya konstan atau nama fisikanya itu dia isohorik. Itu berarti V-nya sama. Berarti dia P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Untuk yang tekanannya konstan, berarti ini tinggal kita coret aja P-nya. Berarti tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dan untuk suhu yang konstan, berarti P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, apakah ada yang ditanyakan dari keseluruhan dari suhu, skala, pemuaian, sampai pemuaian zat gas? Ada yang masih bingung? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya. Lihat ini, menguatkan aja. Jadi, pemuaian tadi, ya, itu berlaku untuk fase apa saja. Baik itu gas, ya, vapor, liquid, cair, maupun solid. Ya. Nah, yang Anda ukur panjang, lebar, volume itu fenomena yang terlihat atau fenomena yang itu bisa Anda ukur dengan alat ukur panjang. Ya. Nah, sebenarnya di balik itu yang paling penting adalah proses pemuaian itu diawali dari pemberian panas. Panas dalam hal ini energi. Energi yang bisa berpindah itu hanya 2, energi atau momentum. Ya, jadi energinya itu pindah, memanasi bahan itu. Nah, setelah itu dipanaskan apa? Nah, ini yang nggak terlihat. Bahwa bagian benda yang kita panaskan itu, oke lah, kalau kita sebut sebagai partikel gitu ya. Jadi ketika kita panaskan, jarak antar partikel ini bertambah. Nah, pertambahan itulah yang berdampak secara keseluruhan itu memuai. Jadi diawali dari jarak antar partikel ini bertambah dulu ketika panasnya naik. Ya, jadi seperti itu. Makasih. Oke, pembelajaran karena sudah jam 7.59, berarti pembelajaran kita pada hari ini sampai di pemuaian, berarti kita besok minggu depan PTM ya, berarti kita masuk ke bab kalor dan perpindahan kalor. Nah, di GCR juga udah saya upload latihan soal, ada beberapa latihan soal, nanti bisa dikerjakan, dan deadline-nya itu minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, tadi apakah ada yang belum diabsen? Saya Kak Muhammad Khairul Abian. Yang lain? Ada lagi? Aditya. Saya Kak. Aditya, terus siapa lagi? Satu-satu siapa? Ahmad Rashid? Aldias? Arfan? Bagas? Betrik? Egina? Fatur Rahman? Gali? Henrikus? Ibu maaf, Gali izin wifi-nya error. Oke. Kinanti? Hadir, Bu. Muhammad Vicky? Fatur Rahman hadir Bu tadi Bu. Muhammad Sigit?
Muhammad Sigit tadi udah ya. Nadia Aisyah, Tutur, Pasya, Ripka Hana, Hadir, Bu. Rio, Hadir, Bu. Rian Ardiansyah, Hadir, Bu, hadir. sama Yuni Anita. Oke. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tadi pengertian suhu atau pengertian pemuaian? Yuk, satu orang. Siapa? Oke, kalau misalkan nggak ada, saya aja. Kalau jadi jangan lupa suhu itu merupakan derajat panas. Semakin tinggi suhunya, semakin panas. Sedangkan semakin rendah, dia semakin kecil suhunya. Dan pemuaian tadi adalah ketika kita memanaskan suatu benda, suhu tersebut naik, maka akan mengalami pemuaian. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, MIPA 4. Saya izin untuk live ya.